Guys, kalau aku sebut kata love scammer, apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Kamboja, penipuan, atau pengeboran, atau ada hal yang lain? Coba aku pengen tahu apa pendapat kalian dan tulis di kolom komentar ya. Kenapa aku tanya soal love scammer? Karena di video kali ini kita bakal bahas penipuan berkedok cinta. Kasusnya langsung aku ambil ya guys dari narasumbernya Miss Yuni, jadi ini real dan relate banget. Dan ternyata ya guys, love scam itu tidak pandang bulu. Mau korbannya itu wanita ataupun pria. Selama mereka lengah dan merasa nyaman, disitulah sisi psikologisnya dipermainkan. Akhirnya, banyak yang habis bukan hanya puluhan, ratusan, tapi sampai miliaran rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku Ruth Ferniati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertekawaian dan pertekaian di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Sebelum masuk ke inti kasusnya ya guys, yuk kita kenalan dulu dengan sosok inspiratif bernama Miss Yuni. Beliau adalah Yuni Andarwati, seorang ibu dari 3 anak. Ia bersuamikan Pak Tony yang merupakan warga asli Hong Kong. Kehidupan keluarga kecilnya itu menjadi salah satu sumber semangat terbesar dalam perjalanan panjangnya. Miss Yuni dikenal luas sebagai influencer, YouTuber, edukator, sekaligus motivator. Tapi lebih dari itu, beliau adalah sosok wanita tangguh asal Indonesia yang sudah mengabadikan puluhan tahun hidupnya untuk dunia pertekawaian. Bahkan, sebelum aktif di dunia YouTube, beliau sempat bekerja sebagai agen sehingga paham betul seluk-beluk kehidupan para pekerja migran. Di channel YouTube-nya, Miss Yuni kerap membagikan edukasi dan solusi, terutama bagi para TKW di Hong Kong. Dari pengalaman panjang itulah banyak sekali pekerja migran yang datang kepadanya hanya untuk meminta arahan, bimbingan, hingga jalan keluar dari berbagai permasalahan. Sosok Miss Yuni ini bukan hanya sekedar konten kreator saja, tapi juga tempat curhat, tempat mencari solusi dan inspirasi bagi banyak orang. Dari sekian banyak curhatan yang masuk ke Miss Yuni, ternyata kasus penipuan cinta ini bukan hal yang baru lagi. Bahkan bisa dibilang sudah ribuan aduan datang dari berbagai penjuru dunia. Modusnya itu berbeda-beda, tapi ujungnya sama. Korban ditipu lewat rayuan cinta palsu. Nah, di video kali ini guys, kita nggak mungkin bisa bahas semuanya, karena jumlahnya itu luar biasa banyak. Tapi, aku sudah pilih 2 kisah nyata yang menurutku cukup unik sekaligus mewakili bagaimana liciknya para scammer dalam memainkan psikologis korban. Itu kan ada pacar aku di Hong Kong itu. Dia dari Inggris. Itu kan mau ke Taiwan, terus ditangkap. Udah 8 hari sekarang. Pacarmu di Hong Kong ditangkap? Maksudnya ditangkap gimana? Enggak, dia kan bawa uang banyak. Dia bawa uang, dia kan orang Inggris. Terus mau ke Taiwan, tempatku. Nah, terus dia tuh kan bawa dolar 1 M. Kasus love scam yang pertama, kita sebut saja narsumnya Miss Yuni ini dengan nama samaran Paijo, yang mana seorang TKW yang bekerja di Taiwan. Awalnya Paijo dibuat panik oleh sebuah permasalahan asmara, sang pacar online, yang ternyata hanyalah sosok palsu, mengaku sedang tertahan di imigrasi bandara Hong Kong. Alasannya karena membawa koper berisi uang asing senilai hampir 1 miliar rupiah. Bayangkan guys, dengan kepanikan dan perasaan sayang yang sudah terlanjur terikat, Paijo benar-benar percaya begitu saja. Ia bahkan sempat teringat nama Mbok Cikra, sosok yang cukup terkenal di kalangan TKW dan TKI Taiwan, karena dikenal mudah mengulurkan tangan bagi siapapun yang membutuhkan. Soal menyoal siapa sebenarnya Mbok Cikra, itu akan kita bahas di video terpisah ya. Yang jelas, ketika Mbok Cikra mengetahui bahwa Paijo sedang terjebak dalam jerat love scam, beliau langsung menyarankan agar Paijo segera menghubungi Miss Yuni. Karena seperti yang kita tahu, Miss Yuni ini memang sudah dianggap pakar dalam memberikan solusi di dunia love scam.
Miss Yuni mulai bertanya kepada Pak Ijo, bagaimana awal mula dia bisa terjebak kasus ini? Lalu Pak Ijo bercerita bahwa semua berawal dari sebuah nomor asing yang tiba-tiba masuk ke handphonenya. Nomor itu mengaku berasal dari seorang bule asal Inggris, yang di sini kita samarkan saja namanya menjadi Barbara ya. Dari situ obrolan mereka berlanjut lewat chat, karena kesulitan bahasa. Pak Ijo mengakui kalau setiap percakapan harus dibantu dengan Google Translate. Bahkan untuk mempermudah ya guys, ia sampai menggunakan 2 handphone. Satu khusus untuk chattingan dengan Barbara, dan satunya lagi dipakai hanya untuk menerjemahkan isi percakapan mereka. Singkat cerita, hubungan itu terus berlanjut hingga akhirnya Barbara dan Pak Ijo sepakat untuk bertemu langsung. Namun, masalah muncul ketika Barbara mengabarkan dirinya tertahan di bagian imigrasi di Bandara Hong Kong. Alasannya ia kedapatan membawa koper berisi uang asing senilai 1 miliar rupiah. Pihak imigrasi lalu menyampaikan kepada Pak Ijo kalau koper itu ingin lolos maka harus ada yang menebusnya terlebih dahulu. Miss Yuni kemudian bertanya kepada Pak Ijo, apakah ia sudah sempat mengirim uang? Pak Ijo mengiyakan. Saat ditanya berapa jumlahnya, Pak Ijo menjawab sekitar 28.000 NT Taiwan. Namun Pak Ijo masih merasa heran guys, kenapa Barbara tetap tidak bisa lolos dari imigrasi? Padahal ya sudah ada uang yang dikirim. Dari pihak imigrasi, Barbara disebut masih membutuhkan tambahan 10.000 NT Taiwan lagi dengan alasan untuk biaya tiket menuju Taiwan. Miss Yuni kembali bertanya, apakah Pak Ijo benar-benar mengirim lagi uang untuk tiket ke Taiwan? Dan sekali lagi ya guys, Pak Ijo mengaku iya. Ia tetap mengirim karena merasa kasihan dengan pacar fiktifnya itu, yang dikabarkan sudah 8 hari loh guys tertahan tanpa makanan yang layak. Dalam obrolannya, Pak Ijo juga membagikan kekhawatirannya yang terus menghantui pikirannya. Ia bilang kalau memikirkan Barbara sampai membuat aktivitasnya terganggu, bahkan selera makannya pun ikut hilang. Nah, di sini akhirnya semua fakta terkuak guys. Setelah Pak Ijo menceritakan seluruh isi hati dan kekhawatirannya, Miss Yuni meminta agar percakapan dibuat konferensi call bertiga dengan Barbara. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Oh ya jelas nggak ada yang menyahut. Karena si Barbara alias akun palsu itu sebenarnya sudah tahu nomor telepon dan sepak terjangnya Miss Yuni. Dari situ barulah Miss Yuni menjelaskan dengan tegas bahwa Pak Ijo selama ini hanyalah menjadi korban tipu daya. Sosok yang selama ini mengaku bernama Barbara ternyata hanyalah orang kulit hitam yang menggunakan teknologi AI untuk menjerat korban-korbannya. Pak Ijo yang mendengar penjelasan itu langsung lemas guys. Dari nada bicaranya saja sudah terdengar jelas ia benar-benar down. Wajar saja karena selama ini dia sudah kehilangan uang hampir 40 juta rupiah. Dengan sisa tenaganya, Pak Ijo masih sempat bertanya kepada Miss Yuni, Miss, apakah rekening saya yang di Indonesia akan bermasalah? Namun Miss Yuni menenangkan, selama fisik kartu ATM tidak berpindah tangan, insya Allah masih aman. Gimana guys? Sayang banget ya. Uang sebesar 40 juta hilang begitu saja cuma karena percaya pada cinta semu di dunia maya. Tapi percaya atau enggak? Kisah kayak gini tuh bukan satu-satunya. Karena ternyata ya, masih banyak korban lain dan yang ini lebih rumit, bahkan melibatkan ancaman dan tekanan mental. Siapa dia? Tunggu kelanjutannya di video Jumat nanti, masih dari narasumber Miss Yuni, tentang seorang perempuan yang hampir kehilangan segalanya karena cinta palsu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscribers. Dukungan dari kalian sangat berarti buat aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye.